Budaya dekat Indo ni kau rasa pelik sebab dia Islam tapi bertatu, minum. Kenapa kau pelik Sebab aku pelik. Sejujurnya masa first time aku datang, aku pun culture shock. Dekat Padang, aku cerita dekat Padang, aku buat coach surfing. Bila aku buat coach surfing ni, dia kenalkan aku dengan kawan-kawan kampus dia. Time tu Padang University. Dan awet-awet dekat sana pakai tudung. Dan bila dia jumpa aku, oh abang Khairul dari Malaysia apa semua. Dan kita kalau awet pakai tudung, kita tak salam babe. Kita tak salam, kita tak hulur tangan. Tapi awet tu yang hulur tangan kat aku. Abang Khairul, oh dari Malaysia ya. Tapi it's satu budaya yang aku rasa dia berbeza dengan Malaysia. Kalau kau tanya aku, ramai je sebenarnya kawan aku yang dekat sana macam tu. Aku tak pernah tanya why, tapi aku rasa it's all about circle. Macam mana diorang membesar dan cara diorang berfikir. Tapi sebenarnya bila diorang solat, bila diorang mengaji, sedap. Power gila kan. Tapi bertatu kan. So susah lah. Kena tanya orang Indonesia lah. Tapi kalau duduk kampung, dia masih terjaga tau. Mungkin macam aku pergi Bandung, Padang, Jakarta, Bali. Sebab di kawasan-kawasan bandar ni, benda tu dah jadi satu kebiasaan. Kau tengok awet tudung minum. Kalau kat Malaysia viral lah. Aku rasa benda tu disebabkan kebebasan bila diorang ni bergaul. Diorang selama je salam aku apa semua. Hai kau sini kan. Kita sumpah awkward nak mampus tu. Kita Melayu tutup rasa macam dia peluk aku. Tapi bagi diorang benda tu tak pelik. Memanglah kita satu rumpun, memanglah kita Muslim, memanglah kita Islam, tapi cara masyarakat menganggap sesuatu tu sebagai normal adalah mungkin sedikit tidak normal untuk masyarakat Malaysia merasakan benda tu tabu lah. Tapi tadilah aku cakap ada je aku jumpa orang Malaysia bertatu apa semua kan. Ada je, cuma komunitas tu tak banyak. Tapi kalau di Indonesia ni dia banyak, especially komunitas muzik. Kau tak boleh nak nafikan benda tu. Tapi berat tu. Aku hanya bagi pandangan aku sebagai seorang yang 5-6 kali datang ke Indonesia as a backpacker dan juga duduk dengan korang. Dan sejujurnya yang lebih mengetahui adalah komuniti dekat sana sendiri. Why? Kalau itu persoalan kau, ini jawapan yang aku boleh bagi. Bapak play safe. Aku tak tahu lah. Mungkin kalau ada orang Indonesia yang tengok video ni, korang boleh komen. Bukan aku tanya kameraman. Budaya dekat Indo ni kau rasa pelik sebab dia Islam tapi bertatu, minum. Halo bang, assalamualaikum. Izin start videonya ya bang ya. Saya nggak tahu sebelumnya abang ini siapa, tapi dilihat-lihat abang ini adalah traveler dan juga influencer ya bang. Terkait video abang, saya di sini hanya ingin meluruskan aja bang ya. Apa yang membuat abang ini pelik bang? Abang ini mengatakan tentang orang Indonesia, perilaku orang Indonesia yang membuat abang ini pelik. Dengan abang mengatakan hal seperti itu, abang bilang abang itu pelik, seakan-akan hal seperti itu tidak ada di Malaysia bang. Statement yang abang keluarkan itu menurut saya itu sangat keliru dan kurang tepat. Itu bisa saja jadi statement yang pembodohan bang. Dengan abang membuat video yang seperti tadi, banyak orang yang menonton video abang itu punya pikiran yang sama bang. Berpikir kalau misalkan semua orang Indonesia itu buruk, padahal tidak seperti itu. Dan juga hal yang buruk itu bukan budaya bang. Itu bukan budaya, kami tidak menganggap itu budaya. Jadi jangan pernah abang kaitkan hal yang buruk tersebut sebagai budaya kita, budaya Indonesia. Kita tidak menganggap itu sebagai budaya Indonesia. Yang buruk tetap buruk bang. Kami katakan yang buruk tetap buruk, ya kan? Nah selain itu bang, di Indonesia ada 270 juta lebih orang bang, dan 38 provinsi. Ada banyak orang dan luasnya Indonesia. Apakah abang tidak jumpa dengan orang yang berperilaku baik? Abang tidak jumpa dengan orang Indonesia yang ramah, yang sopan, yang baik dan sebagainya. Kenapa hal yang buruk yang abang muat, abang yang buat konten, kenapa hanya hal yang buruk? Abang tuh berlindung di balik kata culture shock gitu. Kenapa bang? Padahal banyak hal yang baik yang bisa kita bahas gitu kan. Kalau misalkan kita membicarakan hal yang buruk, itu tidak akan ada habisnya bang, baik di Indonesia ataupun di Malaysia bang. Saya duduk di Malaysia sekarang, di Kuala Lumpur. Saya banyak sekali bang menemukan hal yang serupa, case yang sama, yang bertato, yang minum, yang pacaran, yang segala macam, yang pakai tudung tapi baju lengan pendek, yang pakai tudung tapi modelnya, stylenya itu Marsha and the Bear, yang rambut semua kelihatan semua, banyak bang, pelik-pelik juga. Tapi saya tidak membicarakan hal yang buruk, karena buat apa membicarakan hal yang buruk sedangkan banyak lagi hal yang baik yang bisa kita bicarakan.
Daripada abang buat konten seperti ini, yang mendingan abang buat konten ya udah fokus pada travel aja, selesai bang. Tidak usah membuat video yang menuai pro dan kontra dan juga keributan bang, keributan antara orang Indonesia dan Malaysia bang. Sudah lama ya Pak Sten Sebo jarang membahas lagi yang berkaitan dengan Malaysia. Tetapi kali ini akhirnya saya kembali untuk membahas yang berkaitan dengan Malaysia. Beberapa waktu yang lalu saya pernah menemukan juga dari salah satu YouTuber Indonesia. Saya nggak tahu ini sudah jadi penduduk Malaysia ataukah hanya sementara di sana, saya tidak tahu. Tetapi sudah lama ya si konten kreator ini membuat konten-konten atau memproduksi konten-konten yang memburuk-burukan Indonesia, menjelek-jelekan Indonesia ya. Lalu kemudian menghadirkan atau mempublish itu ke hadapan masyarakat Malaysia untuk dihujat, kemudian direndahkan ya, diolok-olok, diejek dan sebagainya ya. Itu yang dilakukan oleh si Sari Ting Ting ini. Saya pernah muat di komunitas YouTube saya ya. Karena dia membuat thumbnail yang menurut saya sangat kurang bagus ya untuk dilihat oleh orang Indonesia ya. Karena di situ ada thumbnail yang bertuliskan Islam di Malaysia lebih religius dan lebih baik ya daripada yang Islam Indonesia. Ya itu dari sudut pandang karena di Indonesia Islam bertato dan minum ya. Saya bingung ya ada orang-orang yang menghakimi sesama hanya karena dia bertato, hanya karena dia minum. Dia merasa bahwa tubuhnya yang bersih sudah pasti menjadi pemilik surga ya, sudah pasti menjadi orang-orang yang dekat dengan Tuhan ya. Sedangkan orang yang bertato, orang yang minum itu pasti dibenci oleh Tuhan. Seakan-akan Tuhan itu sudah mengatakan ke telinga mereka, jadi kamu yang saya pilih, yang bertato minum itu saya nggak suka ya. Seolah-olah Tuhan sudah mengatakan itu ke telinga mereka ya. Oke, saya buang dulu semua bahasa-bahasa emosi. Saya akan menjelaskan dengan sepengetahuan saya ya teman-teman. Jadi kalau di Indonesia ini ya, ada beberapa suku yang secara kebudayaan ya, mereka memiliki tato di tubuhnya ya. Ada 3 suku besar yang ada di Indonesia yang memiliki tradisi atau kebudayaan menato di tubuh ya. Bahkan teman-teman ya, suku Mentawai Sumatera Barat itu dinobatkan sebagai salah satu suku yang memiliki kebudayaan seni ukir tubuh atau seni tato ini paling tertua ya daripada suku yang ada di Mesir. Seni tato atau seni ukir tubuh yang dimiliki oleh suku Mentawai Sumatera Barat ini itu sudah ada dari 1500 sampai 500 sebelum Masehi ya. Ini bahkan sebelum agama berkembang di Nusantara atau di Indonesia ya. Jadi leluhur kita sebelum mengenal agama ya, kita sudah memiliki kebudayaan, sudah memiliki identitas budaya yang sudah melekat dari turun-temurun dari leluhur kita ya. Selain suku Mentawai yang memiliki seni ukir tubuh atau seni tato, yang berikutnya ada juga suku Dayak ya. Dan tato ini erat kaitannya dengan seremonial, dengan ritual juga ya. Dan ini sebagai lambang keberhasilan, lambang status sosial, lambang keberanian di medan perang. Dan ada filosofi-filosofi tertentu ya. Di tato ini bukan diukir sembarang di tubuh ya, tetapi ada maknanya, ada filosofinya. Erat kaitannya dengan ritual budaya ya. Lalu kemudian tato ini juga ada di salah satu suku Moi, kalau tidak salah suku Moi, salah satu suku yang ada di Papua ya. Tetapi di luar itu ya, selain itu tato juga menjadi tren fashion di kalangan ya anak-anak muda Indonesia ya, ataupun orang-orang dewasa ya. Terlepas itu baik buruk benar tidaknya secara agama ya teman-teman, saya terus terang secara pribadi saya tidak setuju jika ada yang menghakimi orang-orang bertato, orang-orang minum itu dianggap jahat ya, dianggap kayak mereka ini iblis, mereka ini sudah pasti tidak direkomendasi masuk surga ya. Apalagi ditambah dengan konten dari youtuber-youtuber aneh yang membandingkan kedua negara ini
dari sisi itu ya. Islam Indonesia kurang baik, di Malaysia lebih baik, lebih religius karena tidak bertato, karena tidak minum ya. Ya sudahlah, kita tidak mau terlalu ikut campur untuk itu ya. Buat apa mencari sisi buruk, kelemahan, karena hanya akan menimbulkan pro kontra seperti yang dikatakan oleh pemuda Indonesia tadi ya. Jadi konten kreator yang dari Malaysia tadi ya, ambil yang baik-baik saja ya, ambil yang baik-baik saja, masih banyak yang baik ya. Ngapain kamu sibuk? Benar yang dikatakan oleh pemuda Indonesia tadi, berlindung di balik culture shock ya. Oke teman-teman, saya Bas dan Sebo, sekian dan terima kasih.